Halo Sobat Teknisi, berjumpa kembali. Ayo semangat kita servis lagi ya. Dan kali ini saya kebetulan dapat tugas dari customer untuk memasang LCD Redmi Note 7. Dan mohon maaf ini sebelumnya karena kondisinya sudah saya bongkar bagian belakangnya. Saya kira tadi sudah saya rekam ya, ternyata belum. Jadi untuk membukanya sama seperti yang lainnya, dipanaskan saja di bagian belakangnya menggunakan blower, kemudian dicongkel ya. Oke, dan untuk penampakannya seperti ini. Dan LCD-nya ini parah ya, itu LCD yang baru sebelah kanannya. Dan kebetulan untuk prosesnya ini sedang ditunggu sama yang punya HP, jadi kita langsung saja ya. Seperti biasa untuk proses di awal, dipanaskan dulu menggunakan blower biar nanti lebih mudah untuk membuka LCD-nya. Namun di sini sepertinya LCD-nya susah sekali ya untuk dibuka. Dan untuk keamanan biar nanti tidak membahayakan terutama mata, jadi lebih baik sobat teknisi lapisi dulu menggunakan isolasi yang besar seperti ini ya, karena takutnya pada saat mencongkel LCD ada serpihan nanti yang kena ke mata. Tapi kita balik lagi ke belakang ya, kita lepas dulu buzzernya, karena di bagian bawah buzzernya ini ada fleksibel untuk LCD-nya. Jadi kalau misalkan ini tidak dibuka, otomatis nanti tidak bisa dilepas ya LCD-nya. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian membuka LCD. Karena ini cukup sulit, jadi saya gunakan cutter untuk membuka LCD-nya, sedikit dipaksa ya, karena biasanya saya cukup menggunakan plastik pembuka LCD saja, tapi karena kondisinya berbeda terpaksa saya menggunakan cutter. Kebetulan juga LCD-nya ini sudah pecah, jadi tidak masalah ya. Dan masih belum selesai semuanya saya buka, terpaksa pelan-pelan karena cukup susah. Oke, LCD-nya sudah terlepas ya. Kemudian untuk selanjutnya kita bersihkan sisa pecahan LCD yang masih menempel di trimnya. Jadi biar benar-benar bersih, biar tidak nantinya LCD-nya itu ada yang menghalangi ya. Oke, ini sudah bersih ya.
Karena tadi saya perhatikan untuk bodi dari HP ini agak melengkung, jadi di bagian bawah ini agak melengkung ya, mungkin karena terlalu keras benturannya. Saya hanya memastikan saja, jadi ini agak dipaksa sedikit ya. Lumayan mengambil risiko juga kalau misalkan kondisinya seperti ini. Saran saya buat sobat teknisi semuanya, mohon berhati-hati dalam pemasangannya. Untuk lemnya saya terpaksa lebih banyak dari biasanya ya. Kalau misalkan kondisi bodi handphone ini tidak melengkung seperti ini, saya biasanya hanya menggunakan lem secukupnya saja. Jadi untuk kali ini terpaksa berbeda ya. Nah, di bagian belakang LCD-nya ini dibersihkan dulu ya, terutama dari debu, biar nanti kameranya tidak terhalang debu. Maksudnya untuk kamera depannya, karena repot juga nanti kalau sambil membuka mesinnya, karena fokus kita di sini hanya mengganti LCD ya. Intinya tidak perlu membuka mesin. Baik, karena kondisi dari bodi handphone ini melengkung, jadi saya tidak pasang dulu penutup belakangnya, saya karetin dulu ya. Jadi prosesnya ini kurang lebih selama 15 menit saja. Oke, kurang lebih 15 menit sudah saya tunggu tadi ya. Jadi kita lanjut ke tahap berikutnya, kita pasang buzzernya ya, berikut dengan bautnya. Dan sekali lagi saya jelaskan di sini, yang ini LCD-nya memang dibawakan langsung sama yang punya handphone, karena saya juga di sini melayani pemasangan. Kalau misalkan pemilik bisa membawa spare partnya langsung, tapi melihat situasi juga ya. Kalau yang seperti ini tidak masalah kalau sambil ditunggu, yang penting yang punya itu mau sabar saja menunggu ya. Dan untuk pemasangan seperti ini juga tidak ada garansi dari toko saya ya, karena kan untuk spare partnya bukan dari saya sendiri. Jadi hanya membayar ongkos pasang saja ya. Menurut saya sih dari segi pemilik handphone ini
lebih murah, tapi tentunya karena resikonya tidak ada garansi ya, resiko ditanggung sendiri jadinya. Kalau misalkan spare partnya langsung saya yang belikan, saya biasanya ngasih garansi selama 1 minggu. Sejujurnya kalau pemasangan seperti ini buat teknisi tentunya kurang menguntungkan ya. Ya kalau misalkan lagi apes, LCD-nya kenapa-kenapa, tentunya kita juga yang ganti ya, padahal dari biayanya sangat kecil sekali dibandingkan risiko yang ada ya, dibandingkan kita yang siapkan LCD-nya, kita jual dengan kondisi dapat garansi ya, kita kasih garansi. Kalau di sini memang berbeda-beda ya, setiap teknisi, maksudnya bukan di toko saya, jadi di toko yang lain itu garansi ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, dan paling lama memang 1 minggu garansinya. Nah ini sudah selesai pemasangannya, kita coba dulu apakah LCD-nya normal dan touchscreen-nya berfungsi. Ini LCD yang tadi yang pecah ya. Oke, ini touchscreen-nya berfungsi dengan baik, kondisi LCD-nya juga tidak ada masalah, tapi sebaiknya dicoba dulu ya sebelum diserahkan ke pemilik. Baik, demikian yang bisa sampaikan kali ini ya, semoga bermanfaat buat sobat teknisi semuanya.